andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama zona EBT. Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dengan energi, manusia bisa menerangi rumah, memasak, dan bahkan berkendara. Energi juga merupakan ujung tombak sektor kehidupan dunia, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan ekonomi. Sayangnya, dengan adanya penggunaan energi yang masif, dihasilkan pula limbah yang sangat besar, yang saat ini telah merusak lingkungan kita. Apalagi sampai saat ini, dunia masih sangat bergantung kepada energi kotor yang tak terbarukan. Hal ini membuat bumi diracuni polusi, membuat lingkungan rusak, dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat. Dengan kata lain, kehidupan kita sedang terancam, dan apabila energi yang kotor ini tidak segera ditangani, maka iklim dunia akan semakin parah, sehingga perlahan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan di bumi ini. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah masih lambatnya laju transisi dari energi kotor menjadi energi baru terbarukan, terutama di Indonesia. Namun ironisnya, masyarakat sendiri masih kurang terpapar akan informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan, padahal mereka merupakan penggerak bagi transisi energi kotor menjadi terbarukan. Maka dari itu, di era kemajuan informasi ini diperlukan platform yang mampu mensinergikan antara sumber informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Menjawab tantangan zaman, zonaebt.com hadir berdiri sejak April tahun 2021 sebagai platform media informasi dan edukasi terkhusus energi baru terbarukan. Zonaebt.com menyajikan informasi-informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia yang tentunya dikemas dalam konten menarik. Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama zona EBT. Oke, selamat malam semua. Apa kabar? Selamat datang di ZA Talk. Jadi topik kita pada malam hari ini adalah peran penting jurnalis dalam mencegah perubahan iklim.
Sebelumnya, kenalin dulu, saya Yanik, selaku moderator pada malam hari ini. Mungkin sebelum saya masuk ke acara selanjutnya, ini saya izin untuk menyapa beberapa peserta yang hadir ya. Ada Mbak Afra, Bisa. kemudian ada Mbak Anissa juga. Mungkin di sini ada yang mau ini open kamera dan juga open mic. Perkenalan diri, terus instansinya dari mana? Oke, belum ada ya. Mungkin halo Kak Wisnu, apa kabar? Kayaknya masih away ya. Oke, gak apa. Kita sapa dulu Mbak Syifa Koirinisa. Apa kabar Mbak Syifa? Oke, kayaknya away juga, nggak apa-apa. Mungkin saya langsung aja ya kalau gitu. Untuk menghimbau teman-teman sekalian untuk open kamera dan menonaktifkan mikrofonnya ya selama acara berlangsung, kecuali nanti saya minta untuk menyalakan mikrofonnya, misalnya untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Oke, jadi topik kita pada ZE Talk kali ini yaitu mengenai peran penting jurnalis dalam mencegah perubahan iklim. Dan tujuan adanya talk show ini sebenarnya untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peran jurnalis dalam menyebarkan informasi yang dia itu masih berkorelasi dengan perubahan iklim. Selain itu memang dengan adanya talk show ini, tujuannya itu adalah memberikan wawasan tentang gimana sih jurnalis itu dapat secara efektif mengkomunikasikan isu-isu perubahan iklim kepada masyarakat. Oke, di sini sudah ada dua speaker kita yang sangat keren, udah ada di room, yaitu Bapak Joni Aswira dan juga ada Bapak Reza. Mungkin operator bisa minta tolong untuk di-share screen mengenai CV dua speaker kita. Oke, saya bacakan pertama CV dari Bapak Joni Aswira Putra. Jadi ini sudah sangat lama ya berkecimpung di dunia jurnalistik, Bapak Joni. Yang pertama itu pernah bekerja sebagai jurnalis di PT Era Media Informasi, Gatra Magazine, dari bulan Juni 2011 sampai April 2017. Kemudian pernah juga bekerja di CNN Indonesia sebagai assignment editor dari November 2017 sampai saat ini, dan juga menjadi Chairman of the Society of Indonesian Environmental Journalists atau SIEG saat ini. Jadi ini double job ya Bapak Joni. Oke. Selanjutnya itu ada dua speaker kita yang kedua, yaitu Bapak Reza Aji Pratama, yang juga sudah lama, jadi di tahun 2013 udah mulai jadi jurnalis di Bisnis Indonesia Group sampai Agustus 2017. Pernah juga menjadi editor di Haluan Media Group dari Mei 2020 sampai November 2020, dan saat ini menjadi in-depth editor di Katadata Co. ID. Oke, mungkin kita sapa dulu dua speaker kita yang tadi ya udah sangat banyak punya pengalaman di bidang jurnalistik. Halo Bapak Joni dan halo Bapak Reza. Halo Mbak. Halo, Malam. halo Mbak. Oke, apa kabar Selamat Pak? malam, Baik, sehat. Senang ketemu ada Bang Joni di sini. Sudah kenal ya Pak? Iya. Selamat malam juga, apa kabar Bung Reza dan Pak Santos? Baik, Bu. Salam kenal Pak Santos. Iya. Oke, mungkin perkenalan dulu boleh Bapak Reza, karena kan tadi saya cuma bacakan beberapa riwayat singkat ya. Mungkin pernah punya pengalaman lain di bidang jurnalistik yang berhubungan dengan climate action, mungkin bisa di-share juga. Makasih Mbak Yanik. Halo, selamat malam teman-teman.
lumayan rame ya, padahal di malam minggu. Eh, Padahal malam minggu ya lumayan rame, artinya banyak yang antusias. Tadi udah dikenalin singkat, saya Reza. Sekarang saat ini sebenarnya saya lagi pegang kata data green namanya. Itu satu produk media baru dari kata data. Kita baru launching di November tahun lalu. Itu media yang fokus di isu-isu ekonomi hijau gitu. Jadi isu-isu sustainability dan ekonomi hijau itu nggak cuma media sih, tapi ada riset dan komunitas juga di situ. Jadi sekarang sih lagi pegang produk baru itu sih di kata data gitu. Oke, mungkin setelah ini Bapak Joni boleh diceritakan mengenai pengalamannya, perkenalan juga mungkin Pak Joni sapa teman-teman kita yang udah hadir pada malam hari ini. Iya, makasih Mbak Yani. Selamat malam semua teman-teman yang hadir pada diskusi kita malam ini. Tadi sudah diperkenalkan, saat ini saya saat ini di CNN Indonesia sebagai koordinator liputan. Isu lingkungan memang sejak saya dari media sebelumnya juga sudah concern. Cuman saya baru sadar waktu tahun kedua saya sebagai jurnalis itu, isu lingkungan itu ternyata cakupannya luas dan itu sangat dekat langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau dulu kita hanya bicara soal sampah gitu ya, soal soal udara, ternyata isu lingkungan itu jauh lebih complicated dan dia terintegrasi dengan semua isu, mulai dari isu hak asasi manusia pastinya ya, isu sosial, kemiskinan, pendidikan, bahkan dia juga dibahas di dalam isu politik gitu ya, tidak hanya ekonomi. Nah, sekarang saya sudah 2 periode ini diamanahkan oleh teman-teman menjadi ketua umum Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia. Kalau sebelumnya saya sebagai sekjen 3 tahun sebelumnya, sekarang saya sebagai ketua umum. SCEJ ini organisasi jurnalis lingkungan, mau yang jurnalis media maupun jurnalis freelancer ya, yang punya hobi gitu, punya interest ataupun yang mengelola rubrik-rubrik lingkungan di medianya masing-masing. Ini tempat hanya wadah berhimpun gitu. Ini organisasi sudah berdiri 17 tahun. Di sini kita tentu lebih banyak peningkatan kapasitas jurnalis, kemudian sampai saat sekarang ini perjuangan kita juga harus utamakan isu ini di industri media terutama. Sebab isu lingkungan ini belum kita melihat belum menjadi isu harus utama, sementara dia urgensinya sudah sangat mendesak hari ini. Mungkin itu sebagai perkenalan awal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Berarti udah lama banget ya yang SCEJ ini berkontribusi terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan perubahan iklim. Oke, tadi saya tertarik banget sih dengan pembahasan Bapak Reza ya yang mengenai kata data green. Mungkin bisa di-share lebih detail nggak sih Pak mengenai kata data green itu apa? Terus kenapa sih kata data group itu berinisiatif untuk membentuk kata data green gitu? Oke, makasih Mbak. Jadi sebetulnya kata data green itu bagian dari grup kata data ya. Kalau di kata data sendiri sebetulnya memang sebagai media sudah cukup lama membahas soal isu sustainability, keberlanjutan gitu. Dulu kita punya kanal ekonomi hijau. Selain itu karena kata data bukan cuma media ya, kata data juga ada riset dan event gitu. Jadi kata data juga sebetulnya sudah lama ngerjain project-project dan riset-riset soal ekonomi hijau. Memang mungkin kalau Bung Jenny dan Bung Joni dan SCEJ-nya lebih banyak
bermain di isu hak asasi manusia, pendidikan gitu. Kalau Kata Data memang karena basic-nya adalah media ekonomi, jadi masuknya lewat ekonomi hijau gitu. Eee, tahun lalu itu kita melihat banyak sekali produk Kata Data di isu sustainability gitu, tapi tercecer gitu. Jadi, kita pengen gimana sih ini jadi satu kesatuan gitu. Akhirnya kita, launching Kata Data Green, kebetulan momennya, November tahun lalu tuh saya dapat fellowship untuk liputan ke COP27, di Mesir. Jadi di momen itu ternyata, banyak sekali, kebutuhan kita untuk menggali informasi soal ekonomi, soal ini ya, soal, lingkungan, ekonomi lingkungan gitu. Karena tadi, Bung Joni juga singgung karena lingkungan itu ternyata berkaitan dengan banyak isu gitu. Salah satunya ya ekonomi gitu, karena mustahil, kita mengejar target iklim kalau kita meninggalkan soal ekonominya gitu, karena akan sangat terkait erat gitu. Akhirnya di November itu, sekalian waktu itu kita ke Mesir, kita launching Kata Data Green, di Mesir, dan ketika balik ke Jakarta akhirnya itu diseriusin gitu, akhirnya kita udah berjalan beberapa bulan sekarang, fokusnya kita ada di 5 isu sih, ada di ekonomi karbon, soal energi bersih, terus ada soal, hutan dan lahan, pembiayaan berkelanjutan, ini satu isu yang, cukup rumit dan banyak dibahas juga soal, sustainable finance, sama terakhir itu soal, industri hijau, gitu. Jadi, ini media yang terintegrasi, kita ada riset juga, kalau kita kolaborasi dengan banyak, startup juga kan banyak juga startup yang, mulai fokus bisnis ekonomi hijau gitu. Itu sih untuk perkenalan awal ya soal Kata Data Green. Oke, menarik banget sih ini, Pak, karena kebetulan saya kan background-nya ekonomi ya, dan, ternyata Kata Data Green itu mengkombinasikan antara ekonomi, kemudian mengkombinasikan jurnalistik dan juga, keberlanjutan gitu. Jadi mungkin habis ini saya bakal baca-baca mengenai produk-produk dari Kata Data Green. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ini saya, mungkin mau bertanya ke Pak Joni ya. Sebenarnya gimana sih, Pak, jurnalisme itu bisa menciptakan pengaruh positif terhadap tindakan iklim? Mungkin pertama saya tanya Pak, Joni dulu, selanjutnya, Bapak Reza mungkin bisa memberikan, insight-nya ya mengenai ini. Ya, saya coba sambungkan tadi, dari, Mas Reza ya, soal ekonomi dan lingkungan. Kalau kita, bicara secara teori, sebenarnya problem lingkungan kita hari ini itu adalah, buah dari aktivitas ekonomi. Tadi, Kata Data Green muncul sebagai, apa namanya itu, oase di tengah kita ingin menggeser arah dari, konsep pembangunan ekonomi kita itu dari yang tadinya linear menuju ke ekonomi yang, sustain gitu ya, berlanjut gitu. Nah, kalau kita ingin tarik ke belakang gitu, setelah, revolusi industri mulai, eee, dimulai gitu, maka bermunculanlah banyak teknologi, mesin ditemukan gitu ya oleh James Watt kalau tidak salah ya. Lalu mesin itu harus digerakkan dengan energi gitu, salah satunya, adalah, minyak bumi katakanlah begitu. Maka sejak saat itu, ketika revolusi industri itu memaksa tatanan, perubahan yang sangat mendasar di dalam tatanan ekonomi dunia. Saya pernah mengikuti sebuah forum gitu ya, di situ dia sempat, salah satu speaker itu sempat menyajikan statistik data, rata-rata emisi, kenaikan suhu bumi di dunia ini, dan ternyata di tahun 1920-an itu emisinya itu masih sangat rendah, kenaikan suhu bumi itu masih sangat rendah. Dan belakangan kita melihat atau membaca beberapa laporan, terutama yang paling sering dirujuk itu adalah laporan IPCC gitu ya, International, Intergovernmental for Climate itu, kita, berusaha untuk menjaga agar tidak melebihi ambang batas 1,5 derajat. Sekarang rata-rata 1,1 atau 1,2.
dan sudah separah ini bumi kita lihat, apalagi kita akan benar-benar tembus di 1,5. Nah, ternyata masuk ke globalisasi, termasuk era perkembangan teknologi digital hari ini, kita sudah mulai merasakan dampak dari pembangunan ekonomi yang linear tadi. Maka para environmentalis dan para perdebatan yang lama dari para environmentalis dan para penguja apa namanya itu, investasi, itu sudah tidak bisa lagi kita apa namanya itu, bertengkar. Harus ada titik tengah. Apa itu titik tengahnya? Adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Artinya, pembangunan ekonomi yang ingin kita arahkan ke depan adalah ekonomi yang dia ramah secara bisnis, dia juga ramah secara ekologi, dan dia juga harus ramah secara sosial. Nah, inilah apa namanya, yang harus kita dorong, pembangunan ekonomi. Jadi, problem lingkungan kita hari ini, problem krisis iklim kita hari ini adalah hulunya adalah aktivitas ekonomi. Maka ada banyak kita perhatikan ya, apa namanya itu, kesepakatan-kesepakatan global, baik yang sifatnya mandatori maupun voluntary itu sudah memasukkan skema-skema hijau gitu. Tidak hanya dari sektor investasinya langsung, tapi juga sektor pembiayaan. Nah, problemnya adalah bagaimana kita ingin betul-betul memastikan perusahaan ataupun investasi kita itu betul-betul berpraktek hijau gitu. Kita tidak mau terjebak ke dalam skema greenwashing katakanlah gitu ya. Di satu sisi dia memang sudah mulai apa namanya itu, masuk ke dalam skema ESG misalkan yang sudah mulai memperhatikan pembiayaan berkelanjutan, ataupun produk-produk dan teknologi yang berkelanjutan. Di waktu yang sama eksploitasi sumber daya alamnya juga tetap tinggi. Ini kan sangat ironis. Lalu bagaimana peran media dan jurnalis terutama? Tentu hampir sama peran-perannya dengan isu-isu lain gitu, bahwa jurnalis mempunyai peran sebagai penyebar informasi dan juga sebagai peran sosial kontrol. Nah, sebagai penyebar informasi tentu jurnalis tentu dan media tentu harus terus tercerahkan ya dengan isu-isu hijau ini gitu. Lalu juga sebagai social control tentu jurnalis juga harus diperkuat dengan peningkatan kapasitasnya untuk meningkatkan daya critical thinking-nya melihat isu-isu lingkungan ini. Karena apa? Karena perubahan iklim itu sendiri kalau kita merujuk kepada survei yang pernah dilakukan di Amerika 10 tahun yang lalu, kalau itu dikenal dengan konsensus para ilmuwan, penyangkalan dan penolakannya juga masih tinggi di umat manusia. Umat manusia pun menyangkal perubahan iklim ini. Mereka masih menganggap ini fenomena alam gitu yang harus kita terima sebagai kodrat kita sebagai manusia. Hanya segelintir yang meyakini perubahan iklim ini adalah ulah tangan manusia. Nah, Indonesia pun sebenarnya yang paling tinggi juga gitu kalau kita merujuk ke data survei YouGov ya 2 tahun lalu. Hanya 8% malah yang meyakini perubahan iklim itu ada, dan perubahan iklim itu ulah tangan manusia malah lebih kecil lagi persentasinya. Nah, ini kan jadi tantangan juga bagi jurnalis gitu. Kalau kita merujuk kepada survei yang pernah dilakukan oleh kesepakatan konsensus ilmuwan di Amerika 10 tahun yang lalu, itu ternyata tidak berbanding terbalik dengan narasi yang ada di media. Media merefleksikan itu malah tidak sejalan gitu. Mestinya ilmuwan dengan media harusnya kan bisa sejalan gitu ya, karena base-nya adalah saintifik gitu.
Nah, artinya kita melihat ada upaya-upaya yang dilakukan oleh industri-industri besar gitu untuk memanipulasi data, memanipulasi propaganda, dan penyebaran misinformasi. Eee, Misalnya saya kemarin beberapa waktu lalu pernah mendiskusikan ini dengan salah satu, rekan gitu, betapa pada saat, apa namanya itu, pada saat momentum, COP, di mana kemarin di Mesir, itu propaganda propaganda dari, brand-brand besar ya, terutama yang masih bermain di sektor biofuel, sektor industri batubara maupun minyak bumi, itu mereka menggelontorkan uang yang cukup besar untuk, mengiklankan, narasi-narasi, yang bertentangan dengan ancaman terhadap, krisis iklim. Mereka spend uang yang sangat besar di media sosial, terutama Meta ya, kalau kita tahu Meta, yang mempunyai Facebook, yang mempunyai apa namanya itu, yang mempunyai Instagram, itu, cukup luar biasa besar ya, dia membelanjakan uang iklannya, eee, dan tidak hanya sampai 4 juta US dollar hanya untuk mencuri perhatian publik pada momentum, COP, tahun lalu gitu. Salah satu narasinya adalah bagaimana, kalau kita ingin buru-buru pindah ke transisi energi itu akan mengancam, keamanan energi di Amerika Serikat gitu ya, dengan seturut dengan apa namanya itu, konflik, Rusia Ukraina dan macam-macam. Bahkan American Plastic Marketer aja menghabiskan 11 juta untuk kampanye terkait iklim. Bayangkan, narasi yang mereka usung lewat kampanye-kampanye eee, mengatakan bahwa, plastik cukup sulit untuk, mendorong mitos, plastik bisa didaur ulang. Sementara kalau berdasarkan studi yang pernah kita rujuk itu, yang pernah banyak kita baca, itu hanya 9% dari total populasi semua limbah plastik yang bisa apa namanya itu, didaur ulang gitu. Nah, artinya di saat, narasi krisis iklim itu sudah mulai tumbuh kesadarannya, di waktu yang sama, eee, counter narasinya juga kencang gitu. Itu tadi yang saya highlight sedikit itu adalah, survei yang dilakukan oleh Institut Dialog Strategis ya, ISD, nanti bisa dicek. Nah, bagaimana dengan di Indonesia gitu? Di Indonesia, meskipun tidak terlihat, upaya-upaya mendisinformasikan ataupun dampak dari perubahan iklim itu, eee, tapi kita bisa melihat ada beberapa kebijakan yang menurut kita akhir-akhir ini tuh malah kontradiktif gitu ya. Soal hilirisasi gitu, kita belum betul-betul utuh melihat, roadmap pemerintah itu mengaitkan program hilirisasi itu dengan, mitigasi perubahan iklim. Ini ada semacam kerancuan, begitu juga kita ngomongin soal, transisi energi. Kita belum belum seutuhnya bisa meyakini narasi pemerintah, dengan konsep, co-firing-nya itu, eee eee, bauran, eee, biogas atau limbah sawit misalkan, sebagai salah satu, bauran dari, pembakaran. Nah, sementara di waktu yang sama, eee eee, it material ataupun bahan baku untuk bauran itu pun juga akan menuntut pembukaan lahan baru. Jadi ada semacam kita melihat ada semacam paradoks. Nah, di saat yang sama, kondisi media hari ini, eee, kita jujur mungkin Bung Reza akan bisa menjelaskan lebih komprehensif. Ada perubahan landscape industri yang sadar atau tidak sadar itu berpengaruh kepada agenda-agenda iklim. Survei terbaru misalkan Reuters Institute misalkan bahwa ada pergeseran daripada, bahkan di dunia ya, termasuk Indonesia. Indonesia kita anggap, populasi yang paling besar gitu. Masyarakat meyakini mengkonsumsi informasi itu tidak lagi menjadikan media arus utama sebagai sumber informasi gitu ya. Eee,
ada sekitar 55% lebih pengguna pengguna TikTok, Instagram, itu mengkonsumsi informasi itu sudah dari influencer gitu. Ini tantangan, ini masalahnya gitu, yang mereka menganggap bahwa influencer, adalah, sumber kita 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 tidak tidak mengatakan influencer itu, memberitakan informasi bohong atau tidak, tapi, eee apa namanya, media sekarang, sedang galau, dalam tanda kutip "galau" dengan situasinya sendiri gitu, bagaimana mereka sudah terjebak ke dalam logika algoritma, eee, mau tidak mau suka atau tidak suka agenda setting itu sekarang sudah bergeser di media sosial, sudah bergeser di TikTok, sudah bergeser di, Facebook, Twitter, dan lain-lain gitu. Dan kecenderungannya hari ini media itu lebih terlihat seperti follower apa yang sedang rame gitu ya, yang menjadi viral gitu. Nah, seiring itu juga algoritma, karena tadi sudah terjerumus ke dalam logika algoritma. Algoritma hijau, algoritma krisis iklim, algoritma perubahan iklim, itu belum ramah secara bisnis media. Saya kira ini tantangan media, tapi bukan berarti kita berputus asa di sini. Tentu ada solusi-solusi yang kita masih ada harapan gitu, menaruh kembali media sebagai, sumber informasi yang sangat kredibel, bahwa, perkembangan media sosial hari ini sudah tidak bisa kita bendung lagi, itu sudah pasti, tumbuh dan berkembangnya para, influencer juga tidak bisa kita mau hindari, bahkan, malah bagus untuk, ruang apa namanya itu, ruang ekspresi dan kebebasan berpendapat, beropini di negara kita gitu. Tinggal bagaimana, eee apa ya, publik, men-screening karena barangkali ya, lebih tepatnya ya, mana informasi yang benar-benar kredibel, verified gitu, dan mana yang sekedar, sampah apalagi tadi itu. Eee, Gerakan-gerakan untuk untuk me apa namanya itu, mendistorsikan, mendisinformasikan bahaya perubahan iklim itu juga banyak gitu, dan dia sangat soft dan sangat halus bungkus-bungkusnya gitu. Dan itu yang akan perang narasi iklim yang akan kita hadapi di masa-masa ke depan. Gitu Mbak, sebagai gambaran. Baik, terima kasih Bapak Joni. Jadi sekarang emang tantangan utama jurnalis itu dan media itu karena media sekarang kan lebih ke cari follower ya, dan itu jadi tantangan utama gimana ngeyakinin masyarakat itu, mengenai data yang akurat di bidang atau aspek perubahan iklim. Nah mungkin, saya lanjut ya kepada Pak Reza, tadi pertanyaan yang sama berkaitan dengan gimana sebenarnya jurnalisme itu bisa menciptakan pengaruh positif terhadap Hmm. tindakan iklim. Mungkin ada insight baru nih selain yang disampaikan oleh Bapak Joni. Iya. Bung Joni sebenarnya tadi udah cover cukup komprehensif ya, tapi saya mau menambahkan beberapa hal. Misalnya, eee, jurnalisme itu kan, kita bekerja dengan satu prinsip-prinsip tertentu yang baku gitu, dengan prinsip verifikasi, dengan, prinsip keberimbangan, dengan, prinsip check and balancing gitu ya. Jadi, saya rasa itu yang menjadi, kekuatan utama kita sebagai jurnalis dan, dan orang-orang bergerak di jurnalisme gitu. Itu yang membedakan kita mungkin dengan yang seperti disinggung Bung Joni tadi soal influencer gitu ya. Karena, misalnya kalau saya gitu dapat berita informasi soal ini ada perusahaan A yang membakar lahan gitu misalnya. Saya nggak bisa langsung memberitakan itu. Saya harus melakukan verifikasi lagi kepada pihak yang, perusahaan tersebut gitu. Artinya disiplin verifikasi itu, berlaku di jurnalisme dan di semua isu gitu, nggak cuman di, eee di krisis iklim, soal perubahan iklim. Tapi itu menjadi modal kita saya rasa, modal yang sangat penting, modal, di mana jurnalis bisa mengambil peran. Selain itu kan, perubahan iklim ini sebenarnya isu yang boleh dibilang sangat rumit ya.
karena mencakup sangat banyak sekali isu gitu. Kalau beberapa tahun lalu mungkin ngomongin perubahan iklim kita ngomongin sainsnya aja nih. Sekarang kita udah ngomongin soal iklimnya gitu. Misalnya soal ekonomi karbon. Nggak banyak orang di Indonesia yang betul-betul paham dan mengerti soal ekonomi karbon gitu. Misalnya kayak itu ngomongin transisi energi gitu. Itu ada banyak sekali isu-isu turunan yang buat orang yang tidak biasa berkecimpung di sekitar situ akan sulit gitu untuk menjelaskan dan memahaminya. Nah, makanya di sini saya rasa peran penting jurnalis ada di situ ya, untuk bukan menyederhanakan, untuk membagikan informasi itu kepada masyarakat masyarakat umum gitu. Dan saya rasa kita bisa leading. Sekarang saya belum melihat banyak influencer sih yang betul-betul soal iklim gitu ya, dan soal kalau sekarang saya fokus di ekonomi hijau tuh saya melihat belum ada banyak. Tapi jurnalistik di situ bisa ngambil, jurnalisme bisa ambil bagian penting di situ karena ini isu yang sangat rumit, belum banyak digali orang gitu. Kalau soal perubahan iklim oke lah, tapi kalau soal udah masuk ke ekonomi terutama, itu akan ada banyak sekali istilah rumit gitu. Istilahnya kita belajar soal ekonomi aja udah pusing gitu. Ini apalagi digabungkan dengan lingkungan sains gitu, politik, itu butuh bertahun-tahun untuk memahami itu, dan belum banyak sumber yang bisa diandalkan. Jadi saya rasa peran jurnalis akan sangat signifikan di isu ini sih. Oke, harapannya ke depan memang bakal ada banyak influencers yang bisa membahas tentang ekonomi hijau ya, Pak. Oke, tadi saya dengar, Pak Reza ada mention tentang politik nih. Mungkin, saya ingin tanya ke Pak Joni dan juga Pak Reza, sebenarnya gimana sih jurnalisme itu bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait dengan isu-isu itu? Mungkin kalau bisa lebih spesifik di SIEJ itu gimana, kemudian di Kata Data Green itu bagaimana? Mungkin saya Ya, persilakan ke Pak Joni terlebih dahulu, maaf, Pak. tadi Bung Reza sudah singgung bahwa yang saat ini kalau kita ingin bicara soal kredibilitas, tentu ada kredibilitas informasi itu tentu ada di media. Karena media dan jurnalis memiliki mekanisme prosedur yang sangat ketat gitu dalam hal verifikasi dan keberimbangan, itu satu hal. Dan itu kemewahan yang dimiliki oleh jurnalis dan media sehingga dia tidak bisa dikriminalisasi gitu ya, karena di bawah rezim undang-undang pers dia dapat perlindungan gitu. Itu yang tidak dimiliki oleh mungkin influencer ya. Nah, sehingga kita masih berbesar hati bahwa sebagai sumber informasi kita sudah agak terdistorsi, bergeser sebagai sumber informasi, tapi sebagai sumber kontrol sosial media masih trust-nya masih dianggap bisa kepercayaan itu masih ada di media gitu sebagai kontrol sosial dan juga sebagai pendorong perubahan kebijakan. Nah, lalu ada banyak saya kira media mengawal sebuah isu yang mampu mendorong berubahnya sebuah kebijakan. Nah, tadi disinggung soal politik. Hari ini bahkan sudah sejak lama gitu ya, produk-produk kebijakan itu adalah produk-produk politik. Itu sederhananya kita memahami. Jadi pembahasan undang-undang di level nasional di DPRD misalnya, atau pembahasan perda peraturan daerah di level daerah, itu semua adalah produk-produk politik yang lahir dari hasil dialektika dan kompromi-kompromi politik. Nah, tinggal apakah kita melihat
peraturan ataupun regulasi itu adalah regulasi yang memenuhi rasa keadilan. Keadilan bukan hanya untuk masyarakat saja gitu, tapi untuk semua kalangan gitu, kalangan usaha juga gitu. Nah, disinilah peran media dan jurnalis mengawal isu tersebut gitu ya. Misalnya, tapi belakangan ini memang kita kontrol dari media itu memang eee, tidak tidak apa ya, berdampak signifikan terhadap perubahan sebuah terhadap sebuah kebijakan ya, perubahan terhadap sebuah kebijakan atau undang-undang yang terkait dengan lingkungan hidup gitu. Misalnya kita ngomongin Omnibus Law misal, bagaimana apa namanya, eee, syarat partisipasi publik di dalam penerbitan AMDAL itu mulai dilonggarkan, atau kita ngomongin soal undang-undang minerba misalnya, eee, apa namanya itu, penguasaan atau izin dari sebuah perusahaan itu bisa sampai puluhan tahun gitu. Yang terbaru adalah Perpres tentang apa namanya, tentang ekspor pasir laut misalnya, dan itu kan sudah 20 tahun kan itu di-stop oleh presiden ketika itu Megawati gitu. Nah, ada yang berhasil media push, dorong, tentunya gerakan-gerakan dari didukung tentunya adalah gerakan dari masyarakat sipil juga gitu ya, para akademisi dan para saintis lain yang melihat undang-undang ini tidak adil nih, tidak adil bagi masyarakat dan juga tidak adil bagi ekologi misal. Nah, apa yang dilakukan oleh SCJ selama ini? Eee, Tentu kita ambil bagian ya, pertama bagaimana misalkan, mendorong narasi ini terus menjadi narasi yang arus utama gitu di kalangan jurnalis dan di kalangan editor. Eee, Pertama jurnalis, kita membuat berbagai macam pelatihan, workshop gitu ya, bahkan untuk men-trigger sebuah peliputan yang baik, bagus dan mendalam dan berdampak, kita juga barengi dengan pelatihan itu dengan eee, mendistribusikan beasiswa liputan gitu ya, meskipun itu bukan solusi yang permanen bagi kami gitu ya. Eee, Kenapa beasiswa itu penting? Sebab liputan lingkungan hidup, liputan perubahan iklim ini masih sangat costly ya di media, budgetnya sangat besar, lalu tingkat keterbacaannya justru masih rendah dibanding berita-berita politik ataupun peristiwa yang lagi hangat dan lagi viral begitu. Sehingga SCJ mengambil peran di situ untuk men-support mereka dengan beberapa program beasiswa. Lalu tentu jurnalis saja tidak cukup. Bagi kami, eee, media itu sendiri, newsroom media itu sendiri adalah yang paling jurnalis benar yang paling terdepan, tapi yang juga paling menentukan adalah newsroom media. Karena itu beberapa kegiatan SCJ, kami membuat Green Editor Forum, mengundang, eee, sejumlah editor ya, editor, pokoknya yang level manajerial redaksi ke atas gitu, untuk sama-sama kita brainstorming isu gitu ya, eee, mendorong sebuah isu yang urgent untuk dibawa ke newsroom-nya masing-masing. Bahwa itu sudah berhasil, kami belum berani mengklaim, itu sudah berhasil. Tapi, upaya ini tentu, harus terus-menerus gitu. Nah, selain itu juga, SCJ juga, sering berkolaborasi juga dengan masyarakat lembaga-lembaga CSO, lembaga masyarakat sipil, bahkan komunitas, lewat 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 forum forum seperti ini gitu, forum, forum apa namanya itu, webinar, kita juga bikin, apa namanya itu, bincang IG live gitu, dan sebagainya. Kenapa? Karena, eee, kita menyadari betul bahwa, eee, media saja tidak cukup untuk mendorong narasi ini, eee, untuk mendorong, narasi iklim, untuk mendorong
eee, bagaimana mitigasi dan adaptasi, perubahan iklim itu tuh, bisa membumi gitu. Maka kita juga harus menggandeng, banyak komunitas gitu. Seperti tadi Bung Reza pernah singgung, selama ini narasi perubahan iklim itu scientific base gitu ya, model diseminasinya. Dan itu sangat gap-nya selalu, berjarak dengan masyarakat gitu. Apalagi dengan istilah-istilah, scientific-nya yang sangat melangit gitu ya. Eee, dan itu kita coba ingin bongkar, metode itu gitu. Bagaimana metode narasi krisis iklim itu bisa disederhanakan, bisa didekatkan dengan, keseharian masyarakat gitu. Misalkan, mereka yang masyarakat yang merasakan langsung dampak, dari bencana bagaimana mereka bisa memahami, menyadari bahwa itu adalah krisis iklim gitu, itu adalah bencana iklim. Nah, juga bagaimana petani yang terserang hama gitu ya, itu bagaimana kita bisa menyederhanakan bahwa, cuaca ekstrim saat ini membuat, hama mudah datang di tanaman pertaniannya, juga begitu bagi nelayan misalnya. Bagaimana cuaca yang tidak menentu membuat mereka tidak bisa melaut, gelombang pasang gitu ya, rob yang berkepanjangan, itu juga dampak dari, perubahan dan krisis iklim. Nah, inilah yang masih terus berproses hingga hari ini, ECJ, tentu akan, eee, terus melibatkan banyak pihak lah untuk mengkampanyekan, isu iklim, eee, krisis iklim, dan isu-isu lingkungan lainnya, sehingga dia membumi, gitu ya. Dia membumi membuminya kira-kira begini, bagaimana masyarakat itu sensitif dengan harga kenaikan sembako misalnya. Bagaimana emak-emak di dapur itu sensitif dengan kenaikan harga minyak goreng gitu. Nah, yang kita bayangkan di masa depan adalah, eee, apa-apa bencana masyarakat aware bahwa ini adalah akibat perubahan iklim, kira gitu. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu ya mereka akan yang sangat lantang, misalkan menentang sebuah investasi yang akan mengeksploitasi, hutan atau misalkan anak muda gitu, yang sudah tidak nyaman lagi gitu selfie di tempat lokasi-lokasi instagramable karena cuaca teriknya sudah luar biasa panas gitu ya. Dan saya agak, menaruh harapan pada riset dari Indikator Politik Indonesia bersama Yayasan Cerah pada 2021 yang mengatakan bahwa 80, sekitar 85 saya lupa, 8 di atas 80% anak-anak muda itu aware dengan isu perubahan iklim, dan 60% lebih itu meyakini perubahan iklim adalah ulah tangan manusia. Dan yang membahagiakan adalah mereka mau bertindak, sekitar 86% mau bertindak untuk aksi iklim. Nah, tinggal sekarang bagaimana, mereka ini ya, termasuk kita gitu ya, kita yang generasi milenial dan zilenial, bahkan generasi alfa yang adik-adik kita mungkin yang akan mewarisi, alam ini gitu, bagaimana, tetap, konsisten untuk, kritis, ya kita kritis dulu aja gitu. Kalau, atau misalnya ya udahlah capek kritis tidak didengar, ya udah bertindak gitu. Komunitas itu sudah banyak muncul, komunitas komunitas, membersih sampah kurasa udah banyak ya, komunitas-komunitas, komunitas yang lain misalnya, bagaimana urban farming kita populerkan, atau setidaknya kita mengubah budaya konsumsi kita terhadap sebuah produk. Misalkan, yang menjadi masalah hari ini adalah fast fashion misalkan, bagaimana kalau kita terus gandrung untuk mengkonsumsi model-model fashion terbaru gitu, maka bahan tekstil yang dibutuhkan untuk, membuat sebuah baju ataupun fashion itu akan terus menuntut eksploitasi sumber bahan baku gitu. Nah, lagi-lagi itu juga akan larinya nanti ke alam lagi, larinya nanti ke biodiversity lagi. Nah, edukasi ECJ akan mengambil peran itu bagi jurnalis dan
dan komunitas-komunitas. Kira-kira gitu, Mbak ya. Baik, terima kasih Pak Joni. Jadi SIEJ ini sangat banyak ya kontribusinya di bidang jurnalistik, terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim. Tadi saya rangkum juga kalau di SIEJ ini ada pelatihan workshop terkait dengan jurnalistik, terus ada Green Editor Forum, dan juga sudah bekerja sama dengan banyak komunitas, dan semoga harapannya ke depan lebih banyak lagi bekerja sama dengan komunitas ya Pak, supaya penyebaran informasi berkaitan dengan perubahan iklim ini semakin masif. Oke, mungkin untuk Bapak Reza, saya persilakan Pak, kalau di kata data green itu bagaimana perannya Ya. jurnalisme itu mempengaruhi kebijakan pemerintah? Kalau di kata data green, karena sejak awal kita positioning-nya di soal ekonomi hijau ya. Ini satu isu yang belum banyak digarap juga oleh media, dan ini kalau saya sih pribadi ngerasa kayak masuk di hutan belantara gitu ya, yang kadang-kadang bingung mau kemana gitu ya. Tapi ini akan menjadi fondasi dari perekonomian kita di masa depan gitu, karena semua orang sekarang ngomongin ekonomi hijau gitu, solusi iklim semua orang ngomongin ekonomi hijau gitu, dan kita mungkin generasi ini ada di generasi ini ya, generasi persimpangan gitu ya, mau ke arah mana ekonomi Indonesia ini dan ekonomi global akan dibawa gitu kan. Saya rasa media akan sangat berperan penting untuk menentukan juga arah kebijakan kita, dan memang harus ke situ, memang harus berkontribusi di situ. Misalnya November lalu Indonesia dapat pinjaman 20 miliar US dollar untuk program Just Energy Transition Partnership JETP. 20 miliar US loh, itu dana gede banget, dan itu pinjaman gitu. Ini utang sifatnya yang sekarang sedang dirancang ini uang mau dipakai untuk apa, dan bulan Agustus nanti baru akan diterbitkan dokumen rencana investasinya gitu. Ini kan perlu kita kawal gitu. Akan ke arah mana, siapa yang untuk apa duitnya, siapa yang berhak pakai, bagaimana mekanisme ininya, pembiayaannya, untuk apa gitu. Tentu JETP ini utamanya untuk pensiun dini PLTU gitu. Juga untuk akselerasi energi terbarukan gitu. Tapi ini harus melibatkan publik gitu, karena ini sesuatu yang baru untuk Indonesia, untuk kita gitu, dan kita sih fokus ke situ ya, salah satu fokus kita gitu, mengawal ini bulan Agustus nanti akan diterbitkan nih, gimana nih uangnya akan dipakai untuk apa gitu. Itu mumpung belum jalan nih gitu, kalau ibaratnya kalau kita mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang udah lewat itu agak sulit ya. Bung Joni yang udah banyak mengadvokasi itu pasti tahu sulitnya gitu, menghadapi birokrasi yang sangat rumit dan kadang bebal gitu ya. Tapi ini adalah satu birokrasi dan kebijakan yang bahkan pemerintah pun juga baru mau jalan gitu. Baru banyak kebijakan-kebijakan soal kendaraan listrik itu baru dibikin peta jalannya gitu, masih coba-coba trial and error gitu. Nah, di sini akan sangat penting gitu. Di isu lain misalnya bursa karbon gitu, bursa perdagangan karbon, pemerintah akan menerbitkan di bulan September gitu. Cuma kita kan belum kebayang akan seperti apa, dan ini akan jadi game changer gitu untuk mengejar target emisi 1.5 degrees gitu ya. Tapi belum banyak yang ngomong soal itu, belum banyak yang bahas soal itu gitu. Nah, kata Data Green positioning ada di situ. Kita mengawal kebijakan-kebijakan yang sekarang bahkan dari pemerintah juga masih bingung gitu. Masih pada banyak yang kebingungan dari pemerintah, korporat, pebisnis, masyarakat gitu, NGO, CSO, ini mau diapain soal transisi energi aja. Kita udah sering dengar transisi energi, tapi wajahnya seperti apa masih belum kebayang gitu. Jadi saya rasa media bisa sangat terjun ke situ untuk mengawal isu itu, karena ini kayak dibikin bareng-bareng dari awal gitu. Belum ada kebijakan. Kalau soal batu bara itu udah banyak banget kan, itu udah kayak mengubah, itu kayak kita memindahkan gunung gitu. Tapi ini kita membuat dari awal sehingga kita bisa
berkontribusi besar gitu. Nah, di data green itu kita juga banyak melibatkan komunitas gitu karena basisnya adalah ekonomi. Kita banyak berkolaborasi juga dengan terutama startup, UMKM gitu ya, yang untuk ESG-nya mereka gitu, untuk kita mendorong memang ada kabar baik dan kabar buruk gitu. Kabar buruknya adalah masih banyak eee, kalangan swasta, pebisnis gitu, perusahaan yang masih tarik ulur, nggak mau hijrah gitu ya ke ekonomi berkelanjutan. Tapi kabar baiknya banyak juga kok perusahaan yang memang sejak awal udah mau berubah gitu, mau atau sejak awal dibikin memang udah ke arah sana, karena ini future ekonomi gitu, masa depan ekonomi akan ke situ. Kalau nggak pindah ke situ, akan ketinggalan gerbong gitu. Kayak, suka atau nggak suka, mungkin 2050, 2060 batu bara tuh udah nggak dipakai lagi gitu, kalau memang sesuai target ya. Atau mungkin bahkan 100 tahun lagi, batu bara udah tinggal barang prasejarah gitu. Kalau orang nggak pindah ke EBT ya akan ketinggalan gerbong gitu. Jadi ini adalah momen-momen krusial gitu, media eee, punya tanggung jawab juga untuk mengawal itu gitu. Jadi, eee, saya sih memilih optimistis ya, walaupun kalau ngadepin sehari-hari tuh, eee, kadang agak sakit kepala gitu, tapi saya tetap optimistis bahwa media gitu masih punya peran penting untuk, mempengaruhi kebijakan sih, banyak sekali kebijakan, Baik, gitu. terima kasih, Kak. Iya, baik, terima kasih, Pak Reza. Jadi di kata data green ini sebenarnya perannya lebih ke mengawal kebijakan ya yang masih menimbulkan kebingungan dari berbagai pihak, gitu. Nah, mungkin, di sini kita lanjut ke acara berikutnya yaitu Q&A session. Jadi saya persilahkan kepada peserta, di sini pesertanya semakin banyak, Pak. Udah ada 37 peserta. Jadi bisa raise hand terlebih dahulu atau mungkin mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, saya persilakan. Baik, ini, sudah ada satu pertanyaan di kolom chat, Pak. Mungkin saya persilakan Bapak Joni terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari KD Alamsta. Yang bertanya berkaitan dengan sebagai jurnalis baru, bagaimana cara kita ikut berkontribusi dalam mencegah perubahan iklim? Terima kasih. Ya, eee, sebenarnya itu sekarang tuh tidak ada jaminan ya, jurnalis baru mau lama gitu, semuanya kita bisa sambil belajar. Hanya saja mungkin, membedakan, nya adalah di sisi pengalaman. Eee, Mungkin kita bisa masuk dulu hal-hal yang sangat sederhana ya, kalau kita ingin, eee, mengambil fokus kepada, peliputan perubahan iklim, krisis iklim, dan juga tadi seperti sudah disinggung soal transisi energi. Apa itu hal yang sangat sederhana? Ya kita ngomongin tentang gaya hidup saja misalnya, karena, perubahan iklim ini juga dipicu oleh, budaya dan, eee, apa kultur dari gaya hidup kita ya, eee, bagaimana budaya kita, mengkonsumsi sebuah produk gitu, eee, aktivitas ekonomi itu kan di hulunya adalah ekstraktif, lalu di tengahnya adalah, pengolahan, lalu di tengahnya juga ada distribusi, lalu di ujungnya adalah konsumsi. 3 fase itu sebenarnya sudah menimbulkan emisi, kalau kita mau jujur gitu ya, dan itu faktanya begitu. Di, eee, aktivitas ekonomi yang
di hulu adalah ekstraktif, tentu adalah eksploitasi sumber daya alam sebagai bahan baku. Lalu pengolahan, penciptaan produk gitu, itu juga menimbulkan uh, emisi gitu ya, di pabrik-pabrik, emisi yang lepas gitu. Lalu juga distribusi, lalu di ujung adalah konsumsi. Nah, mungkin di sini kita, posisi masyarakat dan kita semua, bagaimana mengkonsumsi produk misalnya. Nah, mungkin di fase ini mungkin kita akan lebih banyak ngomongin soal gaya hidup gitu ya. Ada banyak isu-isu gaya hidup yang bisa kita angkat kalau kita ingin fokus ke dalam jurnalisme iklim ataupun jurnalisme lingkungan hidup. Ya seperti saya pernah singgung tadi, mungkin kita berpikir ulang, melakukan perenungan, apa iya kita memang butuh setiap saat beli pakaian baru, gitu ya. Atau kita sudah mulai berpikir untuk mencari membeli pakaian yang lebih sustain gitu dari sisi bahan gitu ya. Lalu konsumsi yang lain misalnya makanan dan minuman, bagaimana kita meminimalisir sampah, makanan kita tidak berujung menjadi sampah ataupun kemasan dari produk yang kita konsumsi gitu. Nah, ini memang berat sih, karena kita setiap hari juga tidak mampu membendung gempuran, industri gitu ya terhadap, terutama kemasan itu tadi gitu. Nah, lalu bagi yang hobi olahraga gitu, aku pikir ini juga bisa related ya dengan isu iklim gitu, bagaimana, eee, bersepeda mungkin itu bagian dari kita mengurangi ketergantungan, meskipun tidak mudah, saya sendiri juga akui tidak mudah gitu ingin mengubah kebiasaan menggunakan transportasi pribadi, eee, bersepeda misalnya. Atau setidaknya kita dorong pemerintah dan juga masyarakat kita untuk aware terhadap penggunaan transportasi publik. Ini kan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu juga mungkin kalau kita mau masuk ke wilayah, eee, ketahanan pangan misal, ya itu juga sangat dekat, bagaimana kita mulai membiasakan, eee, berkebunlah gitu ya, kalau kalau ada lahan misalnya, ya sepetak atau 2 petak. Teknologi urban farming hari ini sudah sangat berkembang gitu. Setidaknya pada saat krisis kemarin kita sangat menyadari betapa, eee, penting gitu ya, ada manfaatnya kalau kita punya, tanaman-tanaman palawija di sekitar rumah yang bisa kita konsumsi. Tentu banyak hal yang terkait dengan gaya hidup, konsumsi listrik sudah pasti, gadget dan segala macamnya. Nah, eee, itu saya pikir lebih relevan gitu, tentu juga yang lain-lain gitu ya, bagaimana budaya kita agar tidak merusak lingkungan, tidak menimbulkan penyumbatan, tidak ikut berkontribusi membuat saluran drainase itu, eee, menyumbat, lalu hujan turun deras nanti menggenang, surutnya lama gitu. Itu semua adalah terkait dengan gaya hidup kita. Di waktu yang sama, tetaplah kita harus, critical thinking terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu, eee, terkait dengan kebijakan lingkungan hidup, kebijakan iklim. Eee, saat ini, manfaatkanlah, sosial media yang sudah sebegitu masif perkembangannya untuk menjadi saluran, bagi, teman-teman semua. Bahkan jurnalis pun sekarang sudah tidak bisa lagi tuh, eee, memonopoli, informasi, bahwa informasi itu bisa datang dari mana saja. Tinggal jurnalis ataupun media melakukan verifikasi, menguji fakta-fakta itu, lalu, melakukan, mekanisme, keberimbangan. Aku pikir itu sih Mbak yang bisa kita lakukan. Baik, Mas. Baik, Pak. Jadi, mulai dari perubahan gaya hidup yang tidak
memberikan pengaruh negatif kepada perubahan iklim, kemudian bisa lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah berkaitan dengan isu perubahan iklim, dan lain-lain. Mungkin dari Pak Reza ada tambahan lain mengenai pertanyaan tadi? Saya persilahkan. Oke, eee, kalau saya sih lebih ke ini ya, tugas utama jurnalis itu kan menyampaikan informasi sebetulnya, eee, dan untuk menyampaikan informasi, teman-teman harus mengerti dulu apa informasi yang ingin disampaikan. Dan misalnya kalau untuk isu perubahan iklim gitu, seperti saya berkali-kali bilang, isu ini adalah isu yang sangat rumit gitu, bukan mengecilkan teman-teman gitu. Ini isu perubahan iklim itu jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan gitu, karena berhubungan dengan banyak sektor gitu. Jadi saran saya buat teman jurnalis yang mau berkontribusi ke perubahan iklim, sederhana sebenarnya, belajar lebih banyak. Belajar dan belajar lagi gitu untuk memahami isu perubahan iklim, isu iklim lah secara umum gitu. Karena tinggal tergantung teman-teman tertarik di isu apa. Apakah di isu perubahan iklim dan isu iklim dan hak asasi manusia misalnya, atau perubahan iklim iklim dan ekonomi hijau misalnya, atau di politik segala macam itu teman-teman Eee, itu terserah teman-teman sukanya kemana gitu. Tapi untuk sampai ke sana, saya rasa satu hal yang penting itu adalah belajar terus gitu. Saya juga terus belajar gitu karena ada banyak banget perubahan, kebijakan dan sebuah istilah-istilah baru, hal-hal baru, ide-ide baru gitu. Kalau saya cerita soal ekonomi hijau, soal pembiayaan berkelanjutan aja itu mungkin nggak cukup satu sesi 3 jam gitu untuk betul-betul menggali itu gitu. Jadi ada banyak banget yang bisa dipelajari dan kabar baiknya adalah sekarang kita bisa belajar dari manapun gitu, ada banyak sekali sumber-sumber yang tersedia gitu. Artinya kita butuh jurnalis-jurnalis yang kompeten, jurnalis-jurnalis yang bisa memahami isu iklim dengan sangat baik gitu. Kita butuh, Bung Joni baru lah istilahnya gitu ya. Karena saya, Joni ini juga bagian dari ya nggak akan selamanya bisa ada di sini gitu, nggak akan selamanya hidup di sini dan aktif di jurnalisme gitu ya. Ya teman-teman yang baru mulai belajar inilah nanti yang akan menggantikan kami gitu. Jadi butuh jurnalis-jurnalis yang memang punya critical thinking yang bagus gitu, memahami prinsip-prinsip jurnalisme dengan bagus, tapi juga sangat terbuka dan mau terus belajar soal iklim. Itu saya rasa, kunci lah untuk kita berkontribusi. Ya, soal gaya hidup, tentu itu penting dan tapi itu menurut saya kembali ke diri masing-masing dan, menurut saya, eee, kita sudah posisi kita, umat manusia ini sudah sangat terlambat untuk kalau kita hanya menggantungkan, bumi hidup kita pada misalnya soal jangan buang sampah sembarangan, atau, mengubah gaya hidup. Itu harusnya campaign itu dilakukan 10, 20 tahun, 30 tahun lalu gitu. Karena, dampaknya yang kita butuhkan adalah sekarang adalah perubahan yang langsung besar gitu ya, perubahan yang signifikan ya, itu ada di levelnya kebijakan gitu. Itu ada di level kebijakan gitu, bukan di level kita. Jadi dan teman-teman jurnalis punya privilege untuk itu gitu. Jurnalis adalah orang yang pertama tahu isu tertentu gitu, isu-isu tertentu yang pertama kali bisa ketemu dengan banyak orang-orang penting pembuat kebijakan gitu. Jadi untuk mengejar target emisi kita nggak bisa lagi ngandelin cuman campaign gaya hidup, itu penting gitu, tapi kita butuh sesuatu yang mendobrak gitu dan itu levelnya kebijakan bukan cuma di nasional ya, tapi di internasional, di perundingan-perundingan global gitu, itu juga sangat signifikan dan saya rasa kalau teman-teman mau menjadi jurnalis itu adalah jadi di garda terdepan sih. Tapi, pesan kalau saran saya lagi-lagi ya harus terus belajar karena, akan sangat, kompleks sekali isunya. Itu dari saya.
Baik, terima kasih Pak Reza. Jadi intinya teman-teman harus banyak belajar ya, karena isu perubahan iklim ini sangat dinamis, sangat kompleks, dan kita butuh perubahan yang sangat besar melalui kebijakan untuk saat ini. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ini spesifik ya Pak Joni, eh, yang bertanya terkait dengan cara bergabung ke SYJ itu bagaimana, kemudian manfaatnya seperti apa? Ya, tadi salah satunya adalah ini wadah edukasi ya. Meskipun jurnalis itu bisa belajar, dari mana saja gitu ya, eee, tapi setidaknya kalau ada, asosiasi ataupun wadah yang menaungi itu, kita mungkin bisa bisa belajarnya bersama-sama gitu. Lalu kemudian tentu, networking ya, jaringan. SYJ, mmm, juga adalah organisasi yang menjadi jembatan untuk banyak pihak, tidak hanya jurnalis dan media, tapi juga bagaimana menyambungkan, jurnalis dengan para CSO, dengan para saintis gitu ya, dengan bahkan pemerintah sekalipun itu, eee, kita bermitra gitu. Eee, itu pertama. Yang kedua, mmm, bergabung menjadi anggota SCJ itu sebenarnya tidak yang rumit-rumit sih syaratnya, eee, mungkin bulan Juli, diperkirakan bulan Juli kita akan open gitu ya. Syaratnya, eee, sebagai syarat administratif sih sebenarnya teman-teman cukup pernah punya liputan lingkungan saja itu sudah cukup gitu. Tinggal nanti, ada yang merekomendasikan sekitar 2 atau 3 anggota yang lain, itu sudah bisa. Lalu saya tadi sempat baca ada pertanyaan, apa tadi ya, mhm, iya, bagaimana literasi lingkungan, isu lingkungan itu masih sangat rendah. Nah ini yang saya bilang tadi ya, bagaimana menjangkau audiens yang lebih luas ya. Eee, kita punya tantangan untuk benar bahwa kita harus kritis terhadap kebijakan makronya misalnya, seperti tadi yang sudah diuraikan oleh Bung Reza, eee, bagaimana kita melihat, kebijakan kepada, eee, transisi energi misalkan, kemana arah daripada hilirisasi yang akan, eee, dilanjutkan oleh pemerintah, itu kita bicara makro. Apalagi, skema-skema baru, carbon trade, heeh, carbon tax belum jadi diterapkan ya, tapi yang paling yang sudah bisa diterapkan adalah carbon trade, yang skemanya juga sangat rumit untuk kita pahami. Eee, di waktu yang sama, yang lebih urgent juga adalah bagaimana tadi, kita membumikan perubahan iklim ini yang lebih real gitu, yang lebih sektornya lebih real, eee, di kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, ini yang aku pikir, media, jurnalis, harus terus, menaruh concern terhadap isu tersebut. Misalnya saya bicara misalkan belakangan ini kan sudah mulai aware bahwa kenapa misalkan di sejumlah wilayah di Semarang itu banyak kampung-kampung desa yang tenggelam, air laut naik. Iya benar, apakah, ini fenomena alam atau memang dipicu oleh dampak dari perubahan iklim itu gitu. Nah, ya sudah pasti ya, suhu panas, ya pasti air laut naik. Di waktu yang sama eksploitasi air tanah kita juga sangat tinggi gitu ya, sektor-sektor industri properti yang terus tumbuh di setiap kota, penggalian-penggalian sumur dalam skala masif, hotel dan lain-lain itu juga membuat mau tidak mau itu pasti akan berdampak kepada penurunan muka air tanah. Sehingga, tidak di satu waktu yang sama tidak ada mitigasi dan adaptasi. Edukasi terhadap masyarakat itu penting. Di waktu yang sama kebijakan yang tidak memenuhi, aspek mitigasi dan adaptasi itu sangat lemah gitu. Sehingga problem lingkungan, problem iklim, dampak dari problem
lingkungan dan perubahan iklim itu selalu dijawab dengan pendekatan-pendekatan infrastruktur. Ini masalahnya hari ini gitu. Nah, belakangan muncul banyak narasi digawangi oleh para CSO, para akademisi bahwa ini adalah dampak dari perubahan iklim. Sehingga masyarakat di wilayah pesisir sudah mulai pelan-pelan sudah mulai teredukasi gitu ya. Di waktu yang sama mulai tumbuh gerakan-gerakan untuk menanam kembali pohon mangrove yang dari sejak lama, dari zaman nenek moyang kita, mangrove itu adalah pemecah ombak gitu ya. Hutan gambut itu adalah penting. Nah, sekarang udah mulai tumbuh gerakan-gerakan untuk menanam bukan gambut, menanam mangrove gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, di satu sisi kritis media terhadap kebijakan itu sudah pasti, bagaimana mengedukasi masyarakat tentang dampak perubahan iklim yang dekat langsung dengan kehidupan mereka itu juga tidak kalah penting. Kita jangan sampai ada gap informasi ya. Di waktu yang sama kita hanya melayani informasi makro gitu ya, yang hanya bisa dikonsumsi oleh audiens-audiens tertentu, tapi kita tidak mampu untuk membumikannya ke dalam ke kehidupan masyarakat. Untuk itulah kalau teman-teman yang jurnalis, teman-teman jadi jurnalis atau ingin jadi jurnalis yang fokus pada isu-isu iklim ini, banyak banget aspek yang bisa kita masuki untuk bicara perubahan iklim. Dari sisi ekonomi sudah pasti, ya kan, bagaimana bencana iklim mendatangkan kerugian ekonomi, bagaimana bencana iklim menghambat akses pendidikan, bahkan kesehatan, misalkan pembakaran batu bara aja misalnya di daerah utara Jakarta sana itu debunya itu sudah sangat luar biasa ya, bahkan ada yang banyak yang sudah mengganggu saluran pernapasan gitu, limbah dari pembakaran batu bara itu. Lalu kemudian kita juga bisa bicara soal pendidikan, kita juga bisa bicara tentang politik gitu ya. Kita bisa melihat politisi-politisi mana sih yang berpihak kepada narasi iklim ini, jangan-jangan hanya jargon pada saat kampanye, debat. Perhatikan saja nanti menjelang pemilu ya, seakan-akan sangat green ideologinya, tapi di waktu yang sama mereka duduk di DPR atau duduk di parlemen itu tidak lebih banyak mengakomodir regulasinya, lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis misalnya, yang lagi-lagi adalah merusak lingkungan gitu. Nah, SCEJ hanyalah wadah tempat berhimpunnya para jurnalis-jurnalis lingkungan. Di sini kita bisa belajar bersama, kita bisa bahkan SCJ itu tidak hanya pelatihan dan tadi saja ya, tidak hanya pelatihan dan fellowship dan Green Editor Forum. Kami juga punya program namanya Depati Project. Teman-teman mungkin bisa cek di Instagram ataupun di internet. Depati Project ini adalah platform kolaborasi liputan investigasi yang memang kita baru meluncurkan produk perdananya pada Februari lalu. Ada 5 media yang berkolaborasi, multi platform, ada TV, ada radio, ada koran, cetak, ada online, yang mengangkat isu Batang Toru, proyek PLTA Batang Toru. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, Batang Toru itu adalah sebuah kawasan di Sumatera Utara. Di sana sedang dibangun proyek pembangkit listrik tenaga air. Idealnya PLTA ini kan adalah mendorong energi bersih gitu ya, karena pembangkit listrik tenaga air. Idealnya kan begitu. Tapi di waktu yang sama dia malah merusak alam. Biodiversitas dari Batang Toru itu, bagaimana bendungan-bendungan itu dibangun di atas sesar bencana,
bagaimana kawasan itu dibuka, mengancam habitat satwa orang hutan tapanuli, eee, dan lagi-lagi deforestasi, gitu ya. Juga bendungan sungainya yang membuat, apa namanya itu, pengairan untuk pertanian masyarakat terganggu. Nah, berarti ini juga mesti kita pertanyakan, apakah ini solusi atau ini hanya solusi semu? Pemerintah menjawabnya, bahwa PLTA adalah cara untuk meminimalisir emisi gitu ya, untuk menghasilkan listrik. Nah, seputar Batang Toru kita angkat kemarin, belum lagi kita ngomongin investasi, bagaimana pasokan listrik sebenarnya sudah berlebih di kawasan itu, tapi tetap dipaksakan proyek ini harus berjalan. Juga ada banyak dugaan, dugaan ketidaktransparan dalam pembiayaan gitu, investasinya, itu juga diangkat. Nah, Depati Project adalah platform, kolaborasi liputan investigasi yang hanya fokus kepada, kejahatan-kejahatan lingkungan hidup. Jadi, teman-teman yang punya animo ataupun punya, obsesi untuk liputan yang hardcore gitu, teman-teman bisa nanti terlibat di dalam kolaborasi-kolaborasi liputan itu. Jadi gitu, Mbak Yani. Baik, terima kasih Pak Joni tadi sudah sekaligus yang menjawab pertanyaan dari William. Mungkin ini pertanyaan terakhir kepada Pak Reza aja ya, pertanyaan dari Sultan. Itu bagaimana cara jurnalis itu dapat menghindari bias ketika melaporkan isu-isu lingkungan dan dampaknya pada perubahan iklim. Dan ini jadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Baik, silakan Pak. Ini pertanyaan menarik nih. Ini saya rasa ini juga banyak dihadapi oleh banyak para jurnalis ya, jurnalis senior sekalipun gitu ya. Ini memang gini ya, sekarang semua orang ingin terlihat hijau gitu ya. Karena saya di beberapa bulan terakhir ngurus kata data green, itu banyak banget tawaran kerjasama lah, yang atau ingin menyampaikan informasinya gitu soal green gitu. Soal terutama di korporat ya, karena kita banyak bukan kolaborasi, karena kita banyak cover-nya memang di ekonomi, jadi banyak berhubungan dengan perusahaan. Itu banyak banget gitu soal yang ingin green. Tapi kan kita juga harus perlu melihat-lihat ya, mana yang betul-betul green, mana yang cuman greenwashing gitu. Artinya greenwashing itu kan apa yang dia beritakan, dia lebih banyak menghabiskan dananya untuk PR, untuk promosi ketimbang untuk betul-betul melakukan perubahan di internal perusahaan. Ada nggak di Indonesia yang kayak gitu? Banyak, banyak sekali gitu. Saya beberapa kali menemukan juga yang kayak gitu dan misalnya di beberapa sektor gitu ya, banyak juga perusahaan yang kayaknya harus hati-hati deh sama yang A, kayaknya harus hati-hati sama yang ini gitu. Jadi memang itu cuma bisa terjadi ketika kita memahami isunya, ketika kita memahami apa yang sebetulnya dilakukan perusahaan itu. Ketika perusahaan A bilang, "Oh, kita udah mulai green kok, kita udah masang masang PLTS," gitu misalnya. Itu banyak, masang PLTS, tapi apakah itu cukup? Gitu. Jadi, kalau di perusahaan harus melihat sektornya. Maksudnya sektornya begini, ketika misalnya berhubungan dengan perusahaan batu bara misalnya. Kalau perusahaan batu bara core bisnisnya, bisnis intinya adalah batu bara. Jadi ketika dia cuma ganti, misalnya pakai panel listrik gitu, oh gitu kita udah mengkampanyekan sampah, eee, karyawan kita untuk tidak buang sampah sembarangan, untuk memilah sampah. Itu nggak esensial gitu, itu bukan kebijakan bisnisnya dia. Artinya itu bukan hal itu yang harus dilakukan. Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana rencana dia untuk menghentikan produksi batu bara, bagaimana diversifikasi bisnis dia untuk beberapa tahun lagi tidak berbisnis batu bara, kan itu. Atau misalnya perusahaan FMCG, perusahaan makanan gitu misalnya. Masalah di makanan adalah sampah, maka fokusnya dia harus ke sampah gitu. Jadi itu harus dilihat ya, kalau untuk menghindari bias harus dilihat, kita harus memahami bisnisnya.
Jadi nggak bisa dipukul rata sebetulnya. Maka itulah kenapa saya bilang kita harus terus belajar karena kita harus mengerti apa yang kita hadapi baru kita bisa menghindari bias-bias itu. Kalau perusahaan batu bara dia cuman kegiatan-kegiatan CSR, nanam pohon, nanam mangrove, dia itu nggak menyentuh inti bisnisnya dia gitu. Tapi kalau ada perusahaan batu bara dia bilang 2030 saya nggak mau lagi bisnis batu bara. Produksinya saya hentikan 2030 misalnya. Oke, seperti apa Anda akan melakukannya? Gimana Anda akan berbisnis apa jadi kalau nggak batu bara? Nah, itu artinya dia sudah menyentuh core bisnisnya, inti bisnisnya dia, gitu. Jadi itu itu yang harus dikawal gitu. Tapi kalau cuman seremonial kan banyak ya sekarang ya perusahaan nanam mangrove atau ngapain gitu ya. Ya itu cuma seremonial, itu nggak menyentuh inti bisnisnya. Jadi untuk menghindari bias, saya rasa kita harus memahami juga gitu. Saya sering menghadapi perusahaan-perusahaan semacam itu gitu, yang persoalan di kita adalah banyak pihak tuh overclaim. Jadi misalnya dia bilang dia cuma baru masang PLTS gitu ya. Sekarang kan PLTS sudah mulai banyak ya, PLTS gitu perusahaan. Udah gampang ditemuin gitu. Dia masang PLTS, tapi dia bilang, kita udah mulai gaya hidup hijau. Sebentar, gaya hidup hijau bisnis hijau seperti apa yang Anda maksud gitu. Kalau bank misalnya, apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah gimana dia menyalurkan bisnisnya, menyalurkan pembiayaannya, apakah dia menyalurkan ke sektor-sektor kotor, misalnya ke sektor batu bara gitu misalnya, apakah dia masih menghasilkan menyalurkan itu gitu, atau sudah beralih ke energi atau menyalurkan ke proyek-proyek energi terbarukan misalnya. Itu kan inti bisnisnya itu, Bang, gitu. Jadi kalau cuman seremonial ya itu semua orang melakukannya. Jadi intinya adalah kita harus memahami apa yang kita hadapi, bagaimana model bisnisnya, bagaimana ininya gitu. Saya juga mungkin sedikit nambahin ya pertanyaan William soal gimana menjaga audiens gitu. Sebetulnya gini, sekompleks apapun isu perubahan iklim, sebetulnya perubahan iklim itu jauh lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Perubahan iklim itu sebetulnya soal manusia, selalu soal manusia, soal orang, soal masyarakat gitu. Jadi yang akan pertama kali terkena dampak adalah masyarakat yang di negara-negara berkembang kayak Indonesia gitu, yang banyak bencana. Ibaratnya kita yang kayak bencana yang nggak ada kaitan dengan perubahan iklim aja udah banyak banget gitu, apalagi ditambah perubahan iklim, jadi kita yang akan sangat terdampak gitu. Terutama masyarakat-masyarakat yang menggantungkan hidup di daerah-daerah gitu. Misalnya, jadi untuk audiens adalah bagaimana kita menarik keterlibatan masyarakat. Misalnya 2 tahun lalu saya pernah liputan, gimana sih sebetulnya dampak perubahan iklim ke petani cengkeh di Maluku. Jadi saya ke sana gitu untuk meliput itu, jadi ternyata perubahan iklim sangat sangat berdampak banget bagi hasil panen mereka gitu, yang nggak pasti hasilnya, panennya anjlok, itu kan hal yang dekat sebetulnya dengan, cengkeh salah satu komoditas unggulan atau petani bawang gitu misalnya. Itu akan sangat berpengaruh atau nelayan yang punya tambak itu akan sangat sangat berpengaruh gitu ke masyarakat dan itu atau masyarakat perkotaan juga gitu ya. Polusi Jakarta beberapa hari terakhir masuk 3 sampai 5 besar yang terburuk di dunia kalau menurut riset ya. Beberapa hari terakhir nih, beberapa minggu terakhir gitu. Itu kan orang komuter yang tinggal di Jakarta kayak saya gini akan sangat eh, terasa gitu. Jadi eh, ada banyak hal yang bisa kita pelajari gitu dari makro, dari mikronya gitu. Karena kata data clean kami kebetulan memang di ekonomi, maka kami banyak berhubungan dengan sektor makronya, kebijakan dan ekonomi gitu. Tapi butuh juga teman-teman di SIEJ yang memang dia lebih ke grassroots gitu ya, lebih ke akar, melihat langsung dampak perubahan iklim ke masyarakat gitu. Itu saya rasa 2 hal yang harus berjalan berdampingan.
Itu sih dari saya. Baik, terima kasih Pak Reza. Tadi, intinya pesan dari Pak Reza itu kita balik lagi belajar terus, ini pertanyaan dari Sultan ya, untuk menghindari bias ketika ingin melaporkan perubahan iklim. Tadi juga ditambahkan, eee, jawaban dari, pertanyaan dari William maksud saya, berkaitan dengan menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, karena kita kan terbatas waktu nih Pak, pertanyaan terakhir tadi jadi pertanyaan dari Sultan tadi jadi pertanyaan terakhir. Mungkin teman-teman, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Bisa open kamera dan operator bisa memberi aba-aba ya apabila sudah siap. Ini Mbak Arfa, eee, tangannya aja ya, Mbak? Oke, teman-teman yang lain mungkin bisa open kamera. Kita tunggu sampai 8.338 ya. Oke, ayo teman-teman yang belum open kamera, karena sebentar lagi kita bakal di screen capture oleh operator. Oke, jadi mungkin saya yang pandu ya, Mas operator, untuk screen capture-nya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Ini Mbak, Nafisah masih tangannya aja ya, tapi nggak apa, Mbak. Oke, sekali lagi saya selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada Pak Reza dan juga Pak Joni yang tadi sudah sharing banyak banget mengenai peran jurnalis yang berkaitan dengan perubahan iklim. Mungkin dari Pak Reza dan juga Pak Joni ada statement terakhir yang berkaitan dengan jurnalis dan perubahan iklim ini, saya persilakan. Ya, pertama pasti kalau kita selalu ngomongin kolaborasi seperti sudah sering ya, orang menggaungkan kata kolaborasi. Mungkin, eee, kolaborasi saja tidak cukup, memang harus ada strategi bersama gitu, itu pertama. Jadi kalau SCJ sekarang adalah organisasi jurnalis lingkungan, mungkin nanti akan lebih banyak, kami berharap bisa lebih banyak engage lagi dengan media dan komunitas-komunitas. Seperti kita butuh nih orang-orang seperti Bung Reza gitu ya, editor, Green itu belum banyak. Jadi tentu kita sangat butuh, apa namanya, kolaborasi dengan newsroom gitu ya. Lalu juga, komunitas ataupun CSO, komunitas seperti Zona EBT dan teman-teman. Dan SCJ itu juga punya equatorial.com. Nanti silakan teman-teman cek, equatorial.com itu adalah platform, StoryGrant, dan juga platform citizen journalism juga bagi kami kalau teman-teman ingin, mempublikasi atau ingin belajar lebih banyak tentang meliput isu lingkungan secara mendalam, itu secara periodik kami membuka open open grant, program dari Equatorial itu. Equatorial.com itu bulan ini sudah berbadan hukum dan kami akan serius menjadikannya itu adalah media bisnis, khusus, media lingkungan gitu.
Lalu kemudian, kami juga mengajak nih teman-teman semuanya, teman-teman, mahasiswa, komunitas, untuk sharing, berbagi kegiatan-kegiatan hijaunya, bisa kami posting juga di Instagram kami, di @sej_info. Dan ya, karena kami merasa bahwa isu lingkungan ini tidak milik jurnalis dan media saja, ini adalah isu kita semua. Jadi, ya kita harus, membangun kolaborasi yang lebih strategis gitu. Kira-kira itu dari saya, Mbak. Mungkin satu lagi kalau boleh, ini kan mau Iya, masuk tahun silakan. politik. Mhm. Silakan teman-teman jangan sampai salah pilih, jangan sampai, memilih kucing dalam karung gitu. Kalau memang teman-teman gelisah dengan keadaan lingkungan dan perubahan iklim hari ini, coba challenge-lah, para politisi-politisi itu yang sedang ingin mengkapitalisasi suara kita semua dengan narasi-narasi, hijau gitu. Kalau memang mereka punya concern dan bisa dilihat track record-nya, ya mungkin itu satu cara untuk kita, ikhtiar kita untuk mendorong, narasi itu, apa ya, dibawa ke dalam, apa namanya itu, dalam kebijakan-kebijakan politik. Itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Joni. Jadi teman-teman bisa ini ya, take a note dari pesan Pak Joni, karena ini tahun politik, di-challenge tuh nanti calon-calonnya kita. Oke, mungkin dari Pak Reza ada statement terakhir, saya persilahkan. Kalau saya sih ini ya, mungkin kita belakangan dengar banyak berita-berita buruk yang tidak menyenangkan soal iklim gitu, ada banyak sekali, soal polusi Jakarta dan sebagainya gitu. Tapi saya mau ngajak teman-teman untuk tetap optimistis gitu ya. Eh, kita harus tetap kritis, terhadap banyak hal gitu, tapi saya rasa, eee, masih ada harapan gitu selama kita bisa berkolaborasi, seperti yang kita lakukan nih dengan zona EBT gitu ya. Adalah hal yang sangat bagus, sangat menarik gitu untuk lebih mengkampanyekan soal, iklim gitu. Tapi artinya, eee, waktu saya di COP27 itu, eee, saya ngelihat langsung gimana, dengan segala kekurangannya ya, orang-orang punya ide-ide yang brilian, saya ketemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa gitu, dan orang-orang yang waktu itu datang ke COP itu, mereka kerja bener-bener sampai malam, sampai tengah malam di ujung-ujung itu. Artinya, eee, perubahan iklim selalu soal manusia dan saya melihat sebetulnya masih banyak yang bisa kita lakukan, masih banyak yang kita upayakan gitu. Artinya semua orang punya kontribusi yang masing-masing gitu. Buat jurnalis gitu yang mau fokus ke lingkungan bisa gabung ke ICAJ atau ke organisasi-organisasi lainnya gitu. Itu sangat bermanfaat gitu. Artinya, tetap optimistis, terus belajar, kita ngadepin ini sama-sama, ini adalah momen krusial untuk, gimana masa depan, kita sebagai di Indonesia dan, dunia lah sebagai manusia gitu. Dan saya rasa, itu sih, hal pentingnya kolaborasi dan tetap semangat. Siap, tetap semangat Pak, pastinya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Joni dan terima kasih Pak Reza sekali lagi atas waktunya telah sharing yang sangat komprehensif ya pada malam hari ini. Jadi apabila Pak Joni dan Pak Reza ini memiliki kesibukan lain, diperkenankan untuk meninggalkan Microsoft Teams. Sekali lagi kami sebagai panitia dari zona EBT ini berterima kasih ke Pak Joni dan Pak Reza karena sudah menyempatkan waktunya menjadi speaker atau narasumber kami. Oke, terima kasih ya Mbak Yani, Bung Reza, thank you, Terima kasih. Terima dan kasih, Bung. teman-teman. Terima kasih. Saya live ya. Izin Iya, pamit ya. iya Pak. Nah, untuk seluruh peserta itu dipersilakan ya untuk melakukan presensi dan juga mengisi kritik dan saran. Mungkin sambil mengisi presensi ya, kami izin untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan platform Zona EBT.
Jadi apabila ada teman-teman di sini ingin mencari tempat pelatihan, itu bisa banget untuk kunjungi website kami di zonaibt.com/z-e-learning karena kami memberikan banyak pelatihan mulai dari mini kelas seperti panel surya, kemudian ada biogas, energi bayu, energi hidropower, panas bumi, kendaraan listrik, dan juga ada carbon trading. Selain itu, apabila teman-teman buka website zonaibt.com/zonaiv, teman-teman bisa banget untuk beli kendaraan listrik dengan harga yang terjangkau. Jadi tunggu apa lagi? Bisa banget dicek website kami, bisa gabung pelatihan dan juga bisa beli kendaraan listrik kesayangan teman-teman. Jangan lupa juga ya teman-teman bisa follow akun sosial media Zona IBT, ada di Instagram, ada di Facebook, Twitter, LinkedIn, dan juga YouTube. Karena kami pastinya memberikan banyak informasi yang berkaitan dengan energi terbarukan. Untuk sertifikat, kemudian rekaman kelas, untuk rekaman ini sih bakal di-upload di YouTube ya. Itu akan dikirim kurang lebih 3 kali 24 jam setelah talk show ini berakhir. Jadi mohon ditunggu. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir dan sudah antusias tadi mengikuti sesi sharing bersama dengan 2 speaker kita. Setelah mengisi link absensi, mungkin tadi saya lihat ada kendala ya link absensinya. Oh baik, apabila sudah bisa mengisi link absensi, teman-teman bisa meninggalkan, Microsoft Teams ini. Sekali lagi terima kasih. Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dengan energi, manusia bisa menerangi rumah, memasak, dan bahkan berkendara. Energi juga merupakan ujung tombak sektor kehidupan dunia, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan ekonomi. Sayangnya, dengan adanya penggunaan energi yang masif, dihasilkan pula limbah yang sangat besar, yang saat ini telah merusak lingkungan kita. Apalagi sampai saat ini